Ayo. Halo Rasman Nasution, betapa penderitaanmu ya melawan Hotman Paris. Sudah berapa tahun kamu jadi tersangka, kemudian jadi terdakwa. Tapi tadi hakim juga sama-sama kita dengar minta Bang Rasman dirujuk kepada rumah sakit Bayangkara. Dokter menyampaikan bahwa mengingat kondisi GERD dan juga vertigo Pak Rasman ini kan sudah lama diidap. September, sidang pembacaan vonis kasus dugaan pencemaran nama baik yang menjerat pengacara Rasman Arif Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kembali ditunda. Penundaan itu diputuskan majelis hakim setelah menerima surat permohonan dari kuasa hukum Rasman yang melampirkan keterangan dokter dengan hasil radiologi dan juga ronsen sebagai bukti kondisi kesehatan. Diketahui sidang vonis seharusnya digelar pada Selasa, namun kini diundur karena kondisi kesehatan Rasman. Terima kasih pada semuanya dan juga kepada hakim maupun jaksa yang hari ini menerima permohonan kami untuk penundaan sidang dikarenakan Bang Rasman sakit, vertigonya kambuh sudah 5 hari dan belum bisa beraktivitas, masih di rumah sakit. Nah, dengan pertimbangan hakim yang cukup bijaksana memberi penundaan 1 minggu ke depan, insya Allah tanggal 30 September 2025. Mari kita berdoa semoga Bang Rasman bisa cepat sembuh dan bisa mengikuti sidang yang sesuai yang sudah dijadwalkan oleh dokter. Namun dalam hal ini disarankan oleh dokter Bang Rasman dirujuk ke luar negeri, ke Penang atau ke spesialis yang ada di Malaysia atau Singapura untuk lebih akurasi dalam penyakitnya. Tapi tadi hakim juga sama-sama kita dengar minta Bang Rasman dirujuk kepada rumah sakit Bayangkara. Mudah-mudahan semua terrealisasi dengan baik. Pak Rasman itu minum kopi. Jadi Pak Rasman ini kan memang punya riwayat penyakit. Pertama GERD dan juga kedua vertigo. Nah, GERD ini karena penyebab minum kopi itu jadi kambuh. Jadi sepulang dari salah satu televisi swasta tersebut, di jalan itu Pak Rasman muntah-muntah. Beberapa hari Pak Rasman itu di rumah Pak Rasman di Jalan Haji Montong itu dirawat intensif. Kebetulan karena istri Pak Rasman juga adalah seorang bidan dan 2 anak beliau adalah dokter, makanya selama 4 atau 5 hari itu Pak Rasman dirawat di rumah. Tapi kondisi Pak Rasman itu tidak kunjung membaik, semakin parah GERD dan vertigonya. Kemudian kemarin pagi sekitar jam 7 pagi itu tiba-tiba Pak Rasman merasakan mual dan juga sakit kepala yang sakit sekali kata Pak Rasman. Kemudian keluarga menyepakati untuk dibawa ke rumah sakit RSUD Koja. Kenapa pilihannya RSUD Koja? Sebenarnya Pak Rasman belum pernah berobat ke RS Koja kecuali direkomendasikan oleh jaksa penuntut umum. Karena kita pertama menganggap ini adalah rumah sakit umum daerah. Dia yakin bahwa yang direkomendasi oleh jaksa penuntut umum kemarin artinya itu adalah pilihan yang terbaik dan pilihan yang memang sesuai dengan yuridis gitu. Karena ini Pengadilan Jakarta Utara, rumah sakit yang paling terdekat dan komprehensif secara pelayanan juga kita meyakini adalah Koja. Kan gitu. Kemudian keluarga menyepakati supaya tidak pindah-pindah lagi. Itu sebenarnya. Biasanya Pak Rasman bukan di rumah sakit itu kan gitu. Ada rumah sakit langganan. Tetapi karena memang waktu itu pertimbangannya supaya tidak dipindah-pindah, jadi kita ikutinlah saran di beberapa waktu lalu yang pernah Pak Rasman sakit ketika saat bersidang kan dibawa ke rumah sakit Koja. Nah, kemudian kami ke rumah sakit Koja. Gitu. Tetapi tadi hasil rekomendasi ataupun ketetapan dari majelis hakim menetapkan Pak Rasman akan diperiksa ulang di rumah sakit Bayangkara.
Hotman Paris selaku pelapor dalam kasus ini menilai majelis hakim sebenarnya berwenang menjatuhkan putusan meski terdakwa sakit karena tahap pemeriksaan saksi dan pembelaan sudah selesai. Meski mengapresiasi kebijakan hakim, Hotman meminta Rasman menghormati proses peradilan. Menariknya, ia juga menduga bahwa alasan sakit hanya untuk mengulur waktu meski dugaan tersebut belum terbukti. Oke, apa? Bang tadi Rasman lagi Cibotak. iya tadi katanya sidangnya ditunda karena sakit, mungkin tanggapan Bang Hotman. Halo Rasman. Sabar Bang, sabar. Oke, ayo. Halo Rasman Nasution. Betapa penderitaanmu ya melawan Hotman Paris. Sudah berapa tahun kamu jadi tersangka, kemudian jadi terdakwa, kemudian selama persidangan kamu bolak-balik sakit. Pada saat mau divonis kamu sakit lagi. Makanya ya lain kali pilih lawan yang benar ya. Sekarang kamu sakit, ngaku sakit gara-gara vonis. Berapa minggu lalu kau bawa demo dan kamu pun tidak bisa praktek karena SK Basmu dibekukan. Udah Rasman, pulanglah kau ke kampung mengembala bebek di kampungmu. Udahlah, sekarang saya bilang begitu, lebih damai kamu mandi di sungai atau mengembala kerbau. Sudahlah, siapa yang mau jadi klienmu lagi? Kau tidak bisa praktek gara-gara pengadilan tinggi atas perintah Mahkamah Agung surat bas kamu dibekukan, nggak bisa sidang. Kamu sekarang kau juga udah pernah dulu sudah pernah divonis juga. Kau itu mantan napi zaman dulu, sudah pernah divonis juga. Sekarang kau mau divonis, kau tidak hadir sakit. Udahlah Rasman, kamu salah orang, salah lawan. Lawan kamu itu seorang Hotman Paris yang lesung pipinya sangat manis, menggoda 500 aspri. Ya, apalagi kalau udah di atas Lamborghini, lewatlah mobil-mobil bekasmu. Bang, tapi kan permintaan sebulan ini tidak dikabulkan oleh hakim, tapi hanya seminggu. Oke, hakim berwenang memutus putusan walaupun terdakwa sakit. Ya, jadi hakim sudah cukup bijaksana. Kalau nanti minggu depan si Rasman tidak hadir, hakim berwenang memutus perkara walaupun terdakwanya sakit karena pemeriksaan substansi perkara sudah selesai. Ya, pemeriksaan. Kalau misalnya masih pemeriksaan saksi, kalau terdakwa sakit memang sidang diundur. Tapi kalau pemeriksaan saksi dan bukti sudah selesai pledoi, sudah selesai pembelaan, tinggal menunggu vonis, maka hakim berwenang untuk menjatuhkan vonis walaupun si terdakwa sakit, tapi hakim cukup bijaksana mengundur seminggu. Itu cukup bijaksana, ya. Jadi jangan harap dengan sebulan itu ada pejabat yang menolong kamu Rasman atau mantan pejabat, jangan harap. Teman-teman, tadi ada perdebatan sedikit terkait dengan jangka waktu. Kami dari tim penasihat hukum mengajukan sebenarnya tidak 1 minggu. Karena mengingat saya koordinasi ketika Pak Rasman dibawa ke rumah sakit, sekitar jam 1 siang, saya datang ke rumah sakit untuk mengurus dokumen-dokumen untuk diajukan kepada hakim, kan gitu. Nah, ketika saya ketemu dokter menyampaikan bahwa mengingat kondisi GERD dan juga vertigo Pak Rasman ini kan sudah lama diidap, ya kan gitu. Dan dokter itu menyarankan untuk dirujuk ke Penang, ke Malaysia. Makanya kalau dilihat surat kami nggak bisa menentukan kapan kondisi Pak Rasman bisa mengikuti persidangan. Tapi yang paling tepat menurut kami atau hemat kami adalah selama 1 bulan. Itu sebenarnya pengajuan yang kami mohonkan. Tetapi kami menghargai ketetapan yang ditetapkan oleh hakim dan kami berdoa semoga Pak Rasman lekas pulih, bisa beraktivitas kembali, bisa kembali memperjuangkan hak-hak dari masyarakat atau klien-klien kami. Kasus ini sendiri bermula dari laporan Hotman Paris terkait tudingan Rasman saat menjadi kuasa hukum mantan Iklima Kim, mantan asisten pribadi Hotman yang menyebut Hotman melakukan pelecehan dan memiliki kelainan seksual. Tudingan itu dibantah Hotman dan berujung pada laporan pencemaran nama baik kepada Rasman yang kini memasuki tahap akhir sidang vonis. Adapun sidang selanjutnya dijadwalkan kembali pada 30 September 2025 pekan depan. Nah, Sobat Tubers, kira-kira Bang Rasman bakal divonis penjara berapa tahun ya? Kita tunggu aja update selanjutnya hanya di Seleb Tube TV. Bye-bye.